Selamat siang, Ketua. Sudah berapa kali aku katakan padamu, tetaplah rendah hati saat kau datang menemuiku. Ketua, sesuai instruksi Anda, dalam 3 hari, pada pernikahan Tuan Muda Yunkai, saya akan mengalihkan grup Longdin kepadanya atas nama saya sendiri. Dengan begitu, Yonke bisa mewujudkan impiannya. Ketua, hidup Tuan Muda bertumpu pada kakimu. Anda diam-diam telah mendukungnya untuk menjadi orang terkaya di Haichen. Sekarang, bahkan hasil seumur hidupmu kau berikan padanya. Bagaimana jika orang tua kandungnya menemukannya suatu hari nanti? Apa yang akan Anda lakukan saat itu? Bahkan jika hari itu tiba, aku akan menghormati pilihannya. Kenyangan pewaris keluarga Kim. Yunkai, selamat. Semua kerja keras selama bertahun-tahun ini tidak sia-sia. Mulai sekarang, kau adalah taipan bisnis termuda di Dahua. Sejak ketua grup Longdin pensiun, grup Longdin tidak lagi seperti dulu. Namun aku percaya bahwa hari di mana aku memimpin Longdin akan menjadi hari di mana grup ini kembali ke puncak kejayaannya. Saat itu tiba, aku akhirnya bisa membalas budi ibuku atas semua tahun ia membesarkanku. Yunkai, terkadang apa yang kau lihat belum tentu merupakan kebenaran. Aku benar-benar tidak tahan melihat kau ditipu oleh Xiang Joking lebih lama lagi. Masuklah. Putraku, sudah lebih dari 20 tahun, dan aku akhirnya menemukanmu. Apa sebenarnya yang terjadi? Mencari anak yang hilang. Dulu aku hampir kehilangan nyawaku, hanya untuk Film melahirkanmu. was translated and narrated by M Media. Tapi kemudian dalam momen kecerobohan, kau dicuri oleh pedagang manusia itu. Apel dicuri. Nah, untuk menemukanmu, kami menjual rumah keluarga di kampung halaman. Sudah 25 tahun penuh. Dan kami akhirnya menemukanmu. Ya Tuhan. Akhirnya kau membuka matamu. Ini adalah pakaian yang kau kenakan saat kau masih kecil. Dan ini adalah kalung kunci umur panjang yang ayahmu buat secara khusus untukmu. Setiap kali aku merindukanmu, aku akan mengeluarkannya dan melihatnya. Kalian berdua benar-benar orang tua kandungku. Nah, jika kau tidak mengakui kami tidak akan menyalahkanmu. Kami mengerti. Sekarang, melihatmu sehat dan bahagia, kami sudah puas. Mengapa anak-anak lain memiliki ibu dan ayah? Tapi aku hanya punya ibu. Kemana ayahku pergi? Tunggu. Itukah yang telah kau makan selama bertahun-tahun ini? Ya, Ya, Yunkai, kau mungkin tidak percaya pada kata-kata saja. Tapi setidaknya kau harus percaya bahwa darah lebih kental daripada air. Memiliki hubungan darah. apakah kalian benar-benar orang tua kandungku? Ya, Ya, ayah, ibu. putraku, ibu sangat merindukanmu. Ayahmu tidak melindungimu dengan cukup baik. Aku sangat menyesal putraku. Bocah itu akhirnya termakan umpan. Aku akan menjadi kaya. Ketua,
Tuan muda jelas tahu Anda mengalami kesulitan hidup sendirian, namun dia tidak pernah datang mengunjungi Anda, dan bahkan membuat Anda memasak untuknya. Biarkan saja itu. Aku yang akan melakukannya. Yonke bilang bahwa makanan dari luar tidak seenak masakanku. Lagi pula, bukankah dia pulang hari ini hanya untuk menemaniku? Ayah, makanlah lagi. Ibu, kau juga. Kau juga. Bagus. Suamiku, ini semua salah wanita itu Xiang Juking karena memisahkanmu dengan orang-orang ini selama bertahun-tahun. Maksudmu? Ibuku dia. Dia bukan ibumu. Dia adalah pedagang manusia, wanita jahat. Tepat sekali. Dia mengandalkan fakta bahwa dia telah membesarkanmu untuk menguras hartamu. Bukankah dia hanya mengandalkanmu sekarang untuk berada di sana, melayaninya siang dan malam sampai dia meninggal? Mereka benar. Kau tidak boleh salah mengira musuhmu sebagai ibumu. Ibu. Ponsel siapa itu? Tidak apa-apa. Hari ini, tidak ada yang boleh mengganggu kita. Keluarga kita yang terdiri dari 3 orang akhirnya bersatu kembali. Ayo, bersulang. Ayo. Ayah ibu, ayo. Mari, berfoto keluarga bersama. 3, 2, 1. The film was Tersenyumlah. translated Tersenyumlah. and narrated by M Media. Yunkai, Yanran, kalian sudah kembali. Kalian pasti kelaparan. Cepat, duduk dan makan. Sisa makanan ini lagi. Tidak bisakah kau membeli sesuatu yang segar sekali saja? Apakah ini layak untuk dimakan manusia? Ini bukan sisa makanan. Ibu pergi ke pasar pagi-pagi sekali untuk membeli bahan segar. Semuanya disiapkan lebih awal dan tetap hangat sambil menunggumu pulang. Hanya saja makanan ini sudah dipanaskan terlalu sering. Jadi kelihatannya kurang menggugah selera. Apakah kau menyiratkan bahwa ini salahku karena pulang terlambat? Tidak, ibu tidak bermaksud menyalahkanmu. Ayo, kalian berdua duduklah. Ibu akan pergi memanaskan makanannya. Tidak perlu. Aku sudah makan di luar. Aku kembali hari ini untuk mengambil kartu keluarga. Mengapa kau membutuhkan kartu keluarga? Ambil saja jika aku menyuruhmu. Kenapa banyak bicara? Benar. Aku baru ingat. Kalian berdua akan mengurus surat nikah. Pikiranku sungguh. Bagaimana bisa aku melupakan sesuatu yang begitu penting? Tunggu di sini. Ibu akan mengambilkannya untukmu. Suamiku, ini semua salah pedagang manusia itu. Memisahkanmu dari orang tua kandungmu selama bertahun-tahun ini. Dan sekarang dia berdiri di sini bersikap begitu munafik. Memainkan peran sebagai ibu yang penuh kasih. Menurut pendapatku, kita harus segera membongkar kedok aslinya dan mengirimnya ke kantor polisi untuk membusuk di sel penjara. Ini belum saatnya. Jika kita mengungkapnya sekarang, bagaimana jika 3 hari lagi dia membuat keributan di pernikahan kita, membalikan keadaan pada kita, lalu memfitnah orang tuaku menelantarkanku? Bukankah itu justru yang dia inginkan? Lalu, kau hanya akan membiarkannya begitu saja. Bagaimana mungkin? Dia menyebabkan orang tua kandungku dan aku terpisah selama 25 tahun. Hanya mengungkapnya seperti itu tidak cukup untuk memuaskan kebencianku. 3 hari dari sekarang, saya akan di hadapan para elit Haitian dan kepala grup London, Bapak Wu Shiking, memutuskan semua hubungan dengan wanita itu. Aku akan memastikan dia dipermalukan sepenuhnya. Suamiku, kau menjadi semakin tegas. Kalau begitu,
Ketua Wu pasti akan lebih menghargaimu dan mempercayakan Longding kepadamu lebih cepat. Yun Kai, ini. Ayo pergi. Yun Kai. Yun Kai, bisakah kau tinggal bersama ibu sedikit lebih lama? Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku melihatmu. Jika makanan di rumah tidak sesuai seleramu, kita bisa pergi makan di luar. Jangan sentuh aku. Aku masih ada pekerjaan di perusahaan. Aku pergi. Yun Kai. Ibu tahu bahwa kau sering bekerja lembur dan melewatkan waktu makan. Jadi aku membuat sup untuk menutrisi perutmu. Kau bisa berbagi dengan Yanran. Apa kamu tak mengerti bahasa manusia? Sudah kubilang, aku tidak menginginkannya. Yun Kai adalah ketua grup Longding yang ditunjuk. Apa kau tidak merasa jijik membawa hal seperti itu keluar? Ibu, ingatlah untuk hadir di pernikahanku dalam 3 hari. Pada saat itu, aku akan memperkenalkan ibuku secara pribadi kepada para elit Haichan. Ibu memiliki cacat fisik. Bukankah akan memalukan bagimu jika aku menghadiri pernikahanmu? Bagaimana mungkin? Dengan aku di sana, tidak ada yang berani menertawakanmu. Kartu keluarga. Ingat saja, jangan terlambat. Ketua, The film was translated and narrated by M Media. Ketua, Tuan Muda sudah bertindak terlalu jauh. Memperlakukan Anda seperti ini saat dia baru saja berkuasa. Padahal jelas Anda yang memberinya grup King Yun, grup Longding, dan bahkan nyawanya sendiri. Namun seperti inilah dia memperlakukan Anda. Yun Kai masih memiliki tempat di hatinya untukku. Jika tidak, dia tidak akan berpikir untuk memperkenalkan elit Haicheng kepada ibu yang cacat sepertiku. Ketua, Cukup. Dalam 3 hari, ambil kontrak warisan itu, dan pergilah ke pernikahan itu. Serahkan Longding kepadanya. Ingat, mulai sekarang, kau harus melayaninya dengan baik. Juga, tanpa perintahku, kau dilarang keras untuk mengungkapkan identitasku di pernikahan itu. dimengerti, Ketua. Pergilah. Ini adalah pernikahan Yun Kai. Sebagai ibunya, aku tidak bisa memberikan siulan dari kursi roda dan mempermalukan Yun Kai. Suamiku, tamu-tamu penting sudah tiba semua. Mari bersiap untuk memulai. Yun Kai, Kau terlambat. ibu sudah berlatih berjalan akhir-akhir ini. Suamiku, kau tidak bisa menyalahkannya. Lagi pula dia datang dengan kursi roda. Dia tidak bisa bergerak lebih cepat. Aku tidak ingin mendengar alasanmu. Cepat masuk dan duduklah. Jangan menghambat urusan pentingku. Pergi duduk di sana. Baiklah. The film was translated and narrated by M Media. Terima kasih semuanya telah menghadiri pernikahan putraku. Ini, makanlah permen pernikahan untuk berbagi kebahagiaan.
Apakah pengantin pria ini benar-benar putra kandungmu? Presidenmu dari Longbin akan tiba sebentar lagi. Aku harus menghabisi binatang ini sebelum dia tiba. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan kalian untuk menghormati kami dengan kehadiran kalian di pernikahanku dengan Yanran. Sebelum upacara pernikahan resmi dimulai, aku ingin membuat pengumuman yang sangat penting. Ada 3 tonggak sejarah utama dalam hidup: membangun keluarga, membangun karir, dan menghormati orang tua. Sekarang, aku telah mencapai 2 yang pertama. Sekarang, saatnya bagiku untuk memenuhi kewajiban baktiku. Oleh karena itu, aku ingin berterima kasih kepada seseorang yang sangat penting di sini hari ini. Dia memberiku kehidupan, dan dia telah menjadi keyakinanku sepanjang perjalanan pertumbuhanku. Tanpa dukungannya, aku tidak akan pernah bisa mencapai ketinggian tempatku berdiri saat ini. Orang yang dimaksud Tuan Si, pasti ibu yang membesarkannya dengan berjualan sayur. Aku dengar, wanita itu hanya ibu angkat Tuan Si. Tapi selama bertahun-tahun ini, dia telah memperlakukannya seperti putranya sendiri. Yun Kai kami selalu menjadi anak yang berbakti, dengan lidah yang tajam, tapi hati yang lembut. Sekarang, izinkan aku untuk mengundang dengan mega seseorang yang sangat aku hormati ke panggung untuk memberikan pidato. Orang itu adalah ibuku, Siu Yuk Lan. Putraku, ibu hanyalah wanita desa yang sederhana, dengan begitu banyak pejabat duduk di bawah sana. Jika aku memberikan pidato, bukankah aku akan mempermalukanmu? Ibu adalah ibuku. Aku ingin melihat siapa yang berani menertawakanmu. Bagus. Bagus. Tidak. Yun Kai, apakah kau membuat kesalahan? Aku Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Dia adalah orang tua kandungku. Aku mengundangnya untuk berterima kasih padanya dan membiarkannya berbicara di atas panggung di pernikahanku sendiri. Apakah ada masalah dengan itu? Jadi, kau sudah tahu tentang asal-usulmu dan telah menemukan orang tua kandungmu. Jika tidak, apa kau pikir orang cacat tua sepertimu masih mampu memberikan pidato? Hari ini saya katakan kepada Anda, ini bukan sekadar upacara pernikahan putra saya. Ini juga merupakan momen putra saya bersatu kembali dengan keluarga aslinya. Jadi kalian semua semuanya nilailah sendiri. Setelah mengandungnya selama 10 bulan sangat sulit untuk melahirkan putraku, hanya untuk dicuri olehnya. Dia menyebabkan putraku menderita selama lebih dari 20 tahun. Putraku yang malang. Selama 20 tahun, lebih kau anggap pencuri sebagai ibu. Dan dia telah menguras hartamu selama lebih dari 20 tahun. Aku pikir, Ibu Cheusi adalah orang baik. Siapa sangka bahwa dia sebenarnya adalah monster. Dia tidak punya anak sendiri, jadi dia hanya menyambar milik orang lain. Dia lebih buruk dari binatang. Ibu masa lalu biarlah berlalu. Saat ini, kita harus menyelesaikan hutang kita dan menuntut pembalasan kita. Yun Kai dan yang lainnya hanya memanipulasimu saat mereka menelantarkanmu. Kau masih dalam kain bedong. Sheng Zhuking. Bahkan sekarang, kau masih ingin memfitnah orang tua kandungku. Si Yun Kai, apa kau sudah kehilangan akal sehatmu? Dia adalah ibumu. Siapa kau? Apakah punya hak untuk bicara di sini? Setidaknya cobalah gunakan otakmu saat berbohong di seluruh dunia ini. Adakah orang tua yang tidak menyayangi anaknya? Tepat sekali. Aku tak mungkin lebih mencintai Xiao Tian daripada diriku sekarang. Mengapa aku harus meninggalkannya? Sedangkan kau adalah penculik anak. Kau mencuri anakku. Dan sekarang kau berani memfitnahku. Aku benar-benar ingin melihat. Apakah hatimu benar-benar hitam? Aku. Yun Kai. Jika tidak ada orang lain yang memahamiku, tentu kau tahu seperti apa ibu. Itu bukan. Aku membesarkanmu selama 25 tahun. 25 tahun penuh. The film was translated and narrated by Dan mereka ME. bahkan menjejalkan batu ke dalam lenganmu. Saat kau sakit, aku lebih khawatir daripada siapapun.
Saat kau bahagia, aku bahkan lebih bahagia. Aku memberikan begitu banyak. Tidak pernah meminta imbalan apapun. Tapi kau, cukup. Xiang Juqing, kau berusaha sangat keras untuk menyembunyikan fakta bahwa kau adalah seorang pencuri. Itu sungguh menjijikkan. Orang tua kandung Xiao Tin ada di sini. Apa kau benar-benar berharap dia mempercayaimu? Seorang pencuri. Daripada darah dagingnya sendiri. Xiao Tian. Yun Kai. Tutup mulutmu. Dia benar. Aku tidak pernah dipanggil si Yonkai. Namaku adalah Jia Xiao Tian. Shang Xuqing, kau benar-benar tidak pantas menjadi ibuku dan kau masih ingin naik ke panggung dan bicara. Tidak. 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 Ini adalah dokumen untuk memutuskan hubungan ibu anak kita. Aku sarankan kau menandatanganinya di depan penanggung jawab grup Longdi. Wu Shiking tiba. Tanda tangani. Jika tidak, aku akan membuatmu membayar harganya. Yun Kai. Cukup. Jangan pikir aku tidak tahu apa yang sedang kau coba lakukan dengan sandiwara menyedihkan ini. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Kau tahu bahwa aku akan segera menjabat sebagai ketua grup Longdin. Jadi kau menginginkan uang kan? Baiklah. Ini 1 juta. Ini jauh lebih dari biaya membesarkanku selama bertahun-tahun ini. Anggap saja ini sedekah dariku. Tidak. Dan barang-barang ini, mobil mainan yang kau belikan untukku saat aku memenangkan juara pertama. Dan shell yang kau klaim kau rajut sendiri saat aku berumur 8 tahun. Kau mengklaim shell itu dirajut tangan olehmu. Sekarang sepertinya ini hanyalah taktik bagimu untuk berpura-pura menjadi ibu yang baik, sementara kau melakukan dosa yang tak terhitung jumlahnya. Melihat barang-barang ini membuatku muak. Jangan bertindak terlalu jauh. Apa kau tidak takut ketua grup Longdin akan mencabut warisanmu karena memperlakukan dermawannya seperti ini? Ketua grup Longdin telah pensiun selama 25 tahun. Aku hanya perlu menendangmu keluar sebelum CL grup Longdin saat ini, sebelum Wu Shiking tiba. Siapa yang akan tahu apa yang terjadi di sini? Atau apakah kau mencoba mengatakan bahwa Anda adalah Wu Shiking? Tuan Wu. Leontin Giok ini. Kau bilang ini sangat berharga. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa ini milik putra yang hilang 25 tahun lalu. Aku bahkan memperlakukannya seperti harta karun. Memakainya selama 25 tahun. Memikirkan bahwa aku pernah memakainya membuatku muak. Tidak. Mulai hari ini, kau adalah putraku Shang Xuqing. Si Yuan Kai. Aku tahu bahwa suatu hari kau akan menemukan orang tua kandungmu dan menjalani hidup yang bahagia dan memuaskan. The film was Tapi aku translated tidak pernah and membayangkan narrated by M Media. bahwa ikatan kita sebagai ibu dan anak akan berakhir seperti ini.
Karena keputusanmu sudah bulat. Baiklah. Aku akan tanda tangan. Berikan di sini. Aku tidak tertarik dengan 1 juta ini. Mulai sekarang kau dan aku tidak memiliki hubungan apapun lagi. Tunggu. Semuanya. Karena aku akan segera mewarisi grup Longdin. Grup King Yun ini tidak ada artinya bagiku. Oleh karena itu, aku telah memutuskan untuk menjual grup King Yun. Dengan harga murah, 1 juta, penawar tertinggi yang mendapatkannya, Tuan Jie. Grup King Yun, nilai pasar, sudah mencapai puluhan juta dan memiliki potensi yang sangat besar. Bagaimana bisa kau tega menjualnya begitu murah? Hanya orang bodoh yang tidak akan merebutnya. Saya tawar 2 juta. 4 juta, aku menawar 4 juta. 6 juta, aku menawar 6 juta. Si Yun Kai. Aku yang memberimu grup King Yun. Mengapa kau memperlakukannya seperti ini? Itu karena grup ini didirikan oleh Mood dan mendiang suamimu itu. Aku merasa jijik, dan mereka bahkan lebih kotor. Menjijikkan katamu. Kotor katamu. Aku tidak pernah menyangka bahwa putra yang dengan susah payah kubesarkan selama 25 tahun ternyata menjadi sosok tidak tahu diri yang berhati dingin. Kau tidak punya rasa benar atau salah. Sama sekali tidak tahu berterima kasih. Kau tidak layak mendapatkan Kim Yun. Dan kau juga tidak layak mendapatkan Longding. Kau berani menghinaku. Kau pikir kau pantas. Selama 25 tahun, selain memberiku makan dan memberiku perusahaan yang gagal, apalagi yang pernah kau lakukan untukku? Ya, kau menyelamatkanku, itu benar. Tapi statusku sebagai orang terkaya di Haicha diperoleh melalui kerja keras saya sendiri. Kau hanyalah orang cacat yang egois dan menyedihkan. Apa hakmu untuk memerintahku? Bagus sekali, bagus sekali. Apakah ini wajah yang kau tunjukkan setelah kau mencapai puncak? Hari ini, aku berniat mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Kau seharusnya tidak pernah menghina suami dan putraku. Melukai hatiku begitu dalam. Karena kau begitu bertekad bahwa segala sesuatu yang kau miliki tidak ada hubungannya denganku. Aku akan mengabulkan keinginan Liu. Wu Shiking. Bawahan Anda ada di sini. Jia Xiaotian. Dia buta dan tidak punya perasaan. Putra tak bermoral yang mengabaikan keluarganya. Aku perintahkan kau untuk mencabut hak warisnya atas Longding. Dan mencabut semua otoritasnya. Ya. Apel. Si Yun Kai, aku ingin kau mengingat ini. Tindakan yang kau dan keluargamu lakukan hari ini. Kau pasti akan menyesalinya. Shang Zuking, apa kau sudah gila? Kau hanyalah wanita yang pensiun bertahun-tahun lalu. Ketua grup Longdin. Dan dia adalah kepala saat ini dari grup Longdin. Wu Shiking. Ketua Wu. Tepat sekali. Sangat lancang. Coba saja sentuh dia. Menyentuhnya. Dia benar-benar berani mengatakan hal seperti itu di sini. Dia benar-benar tidak kenal takut. Jika dia berani merusak rencanaku, bukan hanya aku akan menyentuhnya, aku akan menghancurkannya. Sedangkan untukmu, berani-beraninya menyamar sebagai kepala saat ini dari grup Longding Wu Shiking. Kau benar-benar berani tanpa batas. Tepat sekali. Seperti yang semua orang tahu, hari ini adalah hari pernikahan Xiao Tian dan aku. Dan pada saat yang sama, ini adalah hari Xiao Tian mewarisi grup Longding. Sebentar lagi asisten Liu akan tiba dengan
kontrak warisan untuk grup Longding. Kau tidak akan pernah bisa menjadi ketua Wu. Kau hanyalah aktor yang disewa oleh Shang Juking. Untuk menggertakku atas nama ketua Wu. Sayang sekali risetmu tidak lengkap. Sangat lancang. Orang yang lancang adalah kau. Melindungi seorang kriminal sudah merupakan pelanggaran berat. Sekarang kau berani menyamar sebagai ketua Wu. Membuat kejahatanmu semakin parah. Pengawal. Patahkan kedua kaki mereka. Dan buat mereka berlutut di sini. Agar kita bisa menyambut kedatangan ketua Wu. Hanya karena dirimu. Kau pikir kau bisa menyentuh Nona Sheng? Apel. Apa yang terjadi? Maksudmu pria ini? Mungkinkah dia benar-benar orang penting? Siapa sebenarnya kau? Apa? Wu Shiking. Ini tidak mungkin. Kau jelas adalah aktor yang disewa oleh Shang Zuking. Bagaimana mungkin kau adalah ketua Wu? Dia pasti palsu. Ayahku mengirimkan ini kepadaku. Ini tidak mungkin palsu. Orang ini benar-benar orang besar. Apa yang akan kita lakukan? Ketua Sheng, bawahan Anda telah menyaksikan semua ini. Hatiku sakit untuk Anda. Itu tidak sebanding dengan masalah Anda. Saya mohon kepada Anda. Izinkan aku menghadapi orang tak tahu terima kasih ini. Dia sekarang bukan lagi putraku. Bagaimana kau memilih untuk berurusan dengannya? Bukan urusanku untuk bertanya. Dimengerti. Sion Kai. Berdasarkan perintah ketua grup Longding, hak warismu atas grup Longding dengan ini dicabut. Dan grup Qin Yun ditarik kembali. Kau dipecat. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin hak warisanku dicabut? Bagaimana mungkin aku dipecat? Apel. Tidak bisakah kau mengerti kata-kata sederhana? Perintah ketua. Bukan sesuatu yang berhak kau pertanyakan. Kau. Ketua Wu, gagal mengenali Anda dengan segera. Adalah kelalaian kami. Tapi untuk mencabut warisan Xiao Tin, hanya karena ini. Pasti sudah keterlaluan bukan? Terlalu jauh. Kalian semua. Baru saja di depan semua orang. Kau mempermalukan Nyonya Sheng. Dan menyerangnya dengan begitu kejam. Mengapa kau tidak berpikir itu terlalu jauh? Ketua Wu, meskipun kau telah berada di tempat kejadian, kau pasti salah paham. Dia Shang Zuking. Hanyalah seorang pendosa yang egois dan tercela. Dia sama sekali bukan tokoh penting. Dia hanyalah seorang pencuri. Jangan biarkan dia menipumu. Tepat sekali, tepat sekali. Selama lebih dari 20 tahun, orang seperti ini harus dihukum berat. Diam. Kalian sekumpulan orang bodoh. Jika ada di antara kalian yang berani mengucapkan satu kata lagi yang tidak sopan kepada Nyonya Sheng, aku akan memastikan kalian tidak akan menemukan tempat untuk dikuburkan. Ketua Wu, apakah Anda lupa? Aku adalah satu-satunya putri keluarga Ken. Pemimpin dari 4 keluarga besar Haicheng dan calon pewaris keluarga Ken. Sebelum Anda mencoba bertindak melawan kami, tidakkah Anda harus menimbang dengan hati-hati? Apakah Anda benar-benar ingin menghina aku dan suamiku dengan cara ini? Katakan padamu, bahkan jika ayahmu, Qin Yuanwei ada di sini, dia harus berlutut dan bersujud. Hanya karena memiliki putri sebodoh dirimu. Kau, Bahkan jika kau memang Wu Shiking lalu kenapa? Jangan lupa, aku adalah orang yang ditunjuk oleh ketua grup Longding. Di sini, akulah bosnya. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk mencabut hak warisanku? benar sekali. Kau bahkan tidak bisa menunjukkan kontrak warisan. Apa yang kau pamerkan di sini? Putra dan menantu saya benar. Tapi kalian berdua. Jangan-jangan kalian berselingkuh. Apa maksudmu? Apa maksudku? Bukankah itu sudah cukup jelas? Kau begitu sopan padanya. Kalian berdua pasti berselingkuh. Katakan saudara. Aku melihat bahwa kau juga orang yang sukses. Namun kau memilih untuk duduk bersama penjual sayur yang tidak berguna ini. Sepertinya penilaianmu The film was translated tidak begitu bagus. and narrated by M Media. Shang Zuking. Meskipun aku memanggilmu ibu selama bertahun-tahun, kau benar-benar bisa melakukan hal seperti ini. Kau benar-benar sangat menjijikan. Aku tidak pernah menyangka bahwa kepala kekuatan finansial utama Dahua, orang yang bertanggung jawab atas grup Longding, akan merendahkan diri demi bersama wanita secantik itu.
Ini lelukan besar. Kalian semua. Kalian benar-benar tidak masuk akal. Aku pernah mengajarimu sebelumnya, jangan biarkan dengungan semut mengganggu gunung. Yang perlu kau lakukan, hanyalah mengambil kembali kontrak warisan itu. Tidak perlu membuang-buang napasmu. Kau benar. Aku hanya terlalu dibutakan oleh amarah pada orang-orang ini. Akting. Masih terus berakting. Kalian berdua bekerja sama. Hanya mencoba menipuku. Mustahil. Ku beritahu kau, setelah aku menjadi ketua grup Longding, kau adalah orang pertama yang akan kupecat. Asisten Liu ada di sini. Xiao Tin, asisten Liu telah membawa kontraknya. Bukankah ini membuktikan bahwa kau akan segera menjadi ketua baru dari grup Longding? Sekarang setelah asisten Liu muncul, semuanya sudah pasti. Presiden Jia, selamat. Selamat. Suamiku, setelah kau mengendalikan grup Longding, kau tidak boleh berhati lembut dan membiarkan orang-orang menyebalkan ini lolos. Yanran benar. Jika kau tidak kejam, kau tidak bisa mempertahankan posisimu. Ibu ayah, Yanran, jangan khawatir. Kali ini aku pasti akan menuntut keadilan bagi kita. Wu Shiqing, Sheng Zhuking, bukankah kau baru saja mengancam untuk membatalkan statusku sebagai pewaris grup Longding? Sekarang, asisten Liu telah membawa kontrak warisan grup Longding ke sini. Apakah kau punya hal lain untuk dikatakan? Benar-benar bodoh. Selama Nyonya Xiang tidak berubah pikiran, kau tidak akan pernah bisa mewarisi grup Longding. Wu Shiqing, kau masih terus bersandiwara. Tapi tidak masalah. Sebentar lagi, kau pasti akan berlutut di depanku dan memohon belas kasihan. Memohon agar aku memberimu kesempatan lagi, asisten Liu. Liu Xianwen, asisten grup Longding. Aku perintahkan kau, tunjukkan kontrak warisan grup Longding kepadaku sekarang, lalu pecat orang idiot yang sombong ini. Wu Shiqing untukku. Dan larang dia dari seluruh industri ini. Dan orang menyebalkan ini juga. Aku ingin mencabik-cabiknya. Untuk apa kau berdiri di sana? Cepat bawa kontrak itu kepadaku. Semuanya. Si Honke tidak tahu berterima kasih. Dan benar-benar bajingan. Hari ini aku umumkan bahwa aku mengambil kembali grup Longding. Sheng Zhuking, apakah kau sudah gila? Apakah kau pikir ada orang yang akan mendengarkan perintahmu sekarang? Pewaris grup Longding ada di sini. Apa yang kau lakukan? Suamiku, asisten Liu pasti ingin membersihkan dua sampah ini terlebih dahulu. Setelah olah perjamuan bersih, dia akan menyerahkan kontrak itu kepadamu. Liu Xianwen menyapa Nona Sheng. Kontrak warisan Longding telah dikirimkan. Silakan Nyonya Sheng ambil kembali. Silakan Nyonya Sheng ambil kembali. Perjanjian warisan grup Longding. Sheng Zhuking, apa yang kau lakukan? Letakkan kontrakku. Jauhkan tangan kotormu dari itu. Jika kau berani menghancurkan kontrak putraku, aku akan memastikan kau mati dengan kematian yang menyedihkan. Jika karena dirimu hari ini, putraku tidak bisa menjadi ketua, aku belum selesai denganmu. Tidak. Sheng Zhuking, ini adalah kontrak warisan kekaisaran pertama Dahua, grup Longding. Bahkan menyentuhnya adalah kejahatan yang dapat dihukum mati. Jika kau berani merobeknya, aku akan memastikan kau tidak memiliki tempat untuk dikuburkan. Baiklah, Aku ingin melihat bagaimana rencanamu untuk membuatku tidak punya tempat untuk dikuburkan. Sheng Zhuking.
Kau merobek kontrakku. Aku akan membunuhmu. Bagaimana kabarmu? Sionkai, selama bertahun-tahun ini, apakah kau pikir bahwa hidupmu terlalu baik, sedemikian rupa, sehingga kau menganggap ibu angkatmu, yang membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun, tidak berharga? Beraninya kau memukul suamiku. Kau. Sial. Kau berani memukulku. Aku. Lepaskan aku. Segala sesuatu yang kau miliki sekarang, termasuk nyawamu sendiri, dianugerahkan kepada Anda oleh ibu angkat Anda. Namun Anda membencinya dan mendendamnya. Hanya untuk kembali kepada orang tua kandung yang menelantarkan Anda. Anda benar-benar buta dan tidak tahu berterima kasih. Clean plus dan tidak punya hati. Cukup. Sionkai, selama 25 tahun, bahkan jika aku membesarkan seekor anjing, ia masih akan mengibaskan ekornya padaku. Tapi kau tidak tahu berterima kasih, berhati dingin, dan egois. Kau benar-benar mengecewakanku. Shang Shu King. Suamiku, jangan cemas. Orang tuaku akan segera sampai di sini, bersama para pemimpin dari 3 keluarga besar lainnya. Mereka akan segera tiba. Mereka semua dibimbing secara pribadi oleh ketua. Setelah kita memberitahu ketua tentang perbuatan 2 cacing yang menyedihkan ini, ketua pasti akan mengirim kontrak lain. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan berhasil menyelesaikan ini. Shang Shu King, apa kau pikir setelah menyinggungku, kau masih punya jalan keluar? Tapi kau telah menyinggung para tetua 4 keluarga besar dan ketua grup Longdi. Yang menantimu hanyalah kehancuran. 4 keluarga besar. Dulu mereka tidak lebih dari beberapa ekor anjing yang mengikuti di belakangku, berpikir bahwa mereka bisa menekanku. Itu benar-benar menggelikan. Siapa itu yang berani menghina 4 keluarga besar Haichen? Ibu ayah, mengapa kalian baru saja tiba? Menantu laki-laki. Nyonya King istri Kim Yuanwei. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mengapa upacara pernikahan dihentikan? Siapa orang-orang ini? Siapa mereka? Itu dia. Dia adalah pedagang manusia yang mencuri Xiao Tian dulu. Xiao Tian awalnya berniat untuk berpisah dengannya secara damai, tapi dia tidak hanya mengganggu upacara pernikahan kami, dia juga mengancam untuk mencabut suksesi Xiao Tian. Lagi pula, Shang Shu King ini berbicara dengan sangat sombong. Tidak hanya menghina 4 keluarga besar, tapi juga menyebut para tetua kami sebagai anjing penjilatnya. Apa? Mereka pasti punya keberanian seperti binatang. Tidak hanya mereka berani menunda pernikahan, tetapi mereka juga berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada 4 keluarga besar kita di Haichen. Sepertinya 4 keluarga besar kita sudah terlalu lunak selama ini. Ada orang-orang yang tidak lagi takut pada kita. Menurut pendapat saya, kita harus segera mengeksekusinya sebagai peringatan bagi yang lain. Kau ingin membunuhku? Apakah kau tahu siapa aku? Dan kau ini siapa? Seolah kau layak untuk kami kenal. Saat Anda pertama kali bertemu mereka, Anda menggunakan nama Samara. Lagi pula Anda sudah banyak berubah sekarang. Sangat wajar jika mereka tidak mengenali Anda. Para paman. Dialah orangnya yang terus mengoceh. Jadi itu kau dasar orang tua bangka. Saat melihat 4 keluarga besar kita, kau belum juga berlutut untuk memohon belas kasihan. Hanya dengan begitu kami mungkin akan mempertimbangkan untuk membiarkan tubuhmu utuh. Apa katamu, Wu Shiqing? Dan kau, hanya karena mengacaukan pernikahanku dan merobek kontrak itu, Shang Shu King, kau pantas mati 1000 kali. Membiarkanmu mengakhiri hidupmu sendiri sudah merupakan bentuk kesopanan bagimu. 4 keluarga besar yang hebat memang. Sebuah tuntutan yang hebat untuk eksekusi diri. Hanya Haichen. Atau bahkan seluruh Dahua. Terlalu dangkal dan tidak berarti. Tidak ada yang bisa membuatku menundukkan kepala. Mengenai merobek kontrak itu bahkan lebih menggelikan. Longding selalu menjadi The milikku. film was translated and narrated by M Media. Aku mengambilnya kembali. Kontrak ini tidak lebih dari secari kertas bekas. Hak apa yang kau miliki untuk mempertanyakanku? Hak apa yang kau miliki untuk menuntutku berlutut? Kau sampah, beraninya kau begitu sombong.
Begitu kau menyinggung 4 keluarga besar, bahkan Wu Shiking tidak bisa melindungimu. Mulutmu besar sekali. Kau benar-benar tidak punya rasa hormat terhadap 100 klan Haicheng kami. Kepala keluarga aku tidak memiliki kedudukan untuk ini. Bagaimana jika kau menambahkan aku kepala keluarga Chen, raja properti di Haicheng? Bisakah aku membuatmu berlutut? Kau tidak lebih dari sekumpulan semut yang diikat pada tali yang sama. Kau tidak bisa menggoyahkan gunung Tai. Bagaimana jika kau menambahkan aku Raja Energi Haicheng? Keluarga Wang bagaimana dengan itu? Kau hanya beberapa helai bulu di punggung sekor semut. Bagaimana jika tambahkan keluarga Qin, keluarga Kekaisaran Haicheng? Bisakah aku membuatmu takut padaku? Kau menghancurkan hidup menantuku, mengacaukan pernikahan putriku, dan menghina 4 keluarga besar Haicheng kami. Jika hari ini aku tidak membunuhmu, bagaimana mungkin 4 keluarga besar kami bisa mengangkat kepala lagi? Dan kau, Wu Shiking, jika kau berani melindunginya lebih jauh, kau akan menjadi musuh bagi 4 keluarga besar kami selamanya. Kepada 4 keluarga besar kita selamanya. Xiang Juking tahu lihat. Begitu kau menyinggung 4 keluarga besar, bahkan jika Wu Shiking mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkanmu, kau tidak akan bisa lolos hari ini. Apakah Nona Sang bermaksud bahwa di antara 100 klan Haicheng hanya ada 4? Itu terlalu tidak penting untuk layak diperhatikan Nona Shane. Aku bertanya-tanya, apakah 100 klan lainnya juga ingin memihak 4 keluarga besar? Mulutmu besar sekali. Kau benar-benar tidak punya rasa hormat terhadap 100 klan Haicheng kami. Kau pikir kau siapa? Orang terkaya di dunia? Kalau begitu, 100 klan Haicheng kami bersedia bergabung dengan 4 keluarga besar untuk mengeksekusi kalian berdua sebagai peringatan bagi yang lain. Apa kau mendengarnya? Ini adalah kekuatan keluarga Ken kami di Haicheng. Hanya dengan satu kata sederhana, kami bisa memerintah 100 klan. Jika kau tahu apa yang baik untuk dirimu sendiri, sebaiknya kau akhiri saja sekarang juga. Biarkan Xiao Tian membawamu untuk menyampaikan permintaan maafmu kepada ketua. Dengan begitu, akhir hidupmu tak terlalu mengenaskan. Percuma saja. Apapun yang kau lakukan hari ini, kau tidak akan pernah mendapatkan kembali hak untuk mewarisi grup Longdin. Apa maksud perkataan itu? Maksudku adalah, setiap orang di sini hanya punya waktu seukuran 1 cangkir teh lagi. Jika kau berlutut sekarang dan bersujud kepada Nona Sheng untuk memohon pengampunan, kau mungkin masih bisa menyelamatkan dirimu sendiri dan warisan keluargamu. Kau mungkin masih bisa menemukan cara untuk bertahan hidup. Lelucon macam apa ini? Jadi kau mengatakan bahwa jika kami hari ini tidak berlutut di sini dan meminta maaf, dia bisa membuat kau semua bangkrut. Kau hanya menebak separuhnya. Ini bukan sekadar kebangkrutan. Ini adalah sama sekali tidak memiliki tempat lagi untuk berpijak di dawa. Pergi dan lakukan risetmu. 4 keluarga besar kami telah mendominasi Haicheng selama bertahun-tahun. Kami telah memegang kendali ekonomi selama 50 tahun berturut-turut, 1 abad fondasi. Apa menurutmu satu kata darimu bisa membuatmu menjadi apapun? Kau orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Apa kau masih berpura-pura? Akan kubunuh kau. Kau. Yanran, apa kau baik-baik saja? Kau benar-benar berani memukul istriku. Aku pun berani memukulmu. Memukulnya semudah bernapas. Kau. Xiao Wu. Karena mereka begitu tidak tahu berterima kasih. Mari kita kabulkan keinginan mereka. Kirim perintahnya. 100 keluarga itu. Likuidasi semuanya. Dalam 3 menit. Biarkan 100 keluarga Haicheng semuanya bangkrut. Wu Shiking, hentikan sandiwara ini. Jika kau mengatakan itu dalam waktu 3 menit, kau bisa membuat beberapa keluarga kecil di Haicheng bangkrut. Aku mungkin akan mempercayainya, tapi untuk mengklaim kau bisa membuat bangkrut semua keluarga di Haicheng. Apa kau bahkan tahu apa arti kata delusi muluk-muluk? Sebenarnya, di dunia ini, satu-satunya orang yang panggilan teleponnya bisa membuat 1 keluarga bangkrut adalah ketua grup Longding. Kau berdiri di sana berpura-pura menelpon dan berpikir kau bisa senaknya. Kau pikir kau siapa? 4 keluarga besar kami telah berdiri selama beberapa generasi. Bahkan sang ketua dia harus menunjukkan sedikit rasa hormat kepada kami. Sekarang, hanya karena kata-katamu,
Kau pikir kau bisa membuat fondasi berusia seabad kami bangkrut? Bermimpilah. Kau. Apakah kau begitu yakin? Mengesampingkan status, keluarga Qinku memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk menjadi pilar 3 keluarga besar. Dan kau hanya tahu cara bersembunyi di balik pria. Kau ini apa? Dan berbicara tentang membuat bangkrut keluarga-keluarga di Haichen dalam 3 menit. Itu benar-benar kegilaan. Namun, itu benar. Orang awam sepertimu tidak akan pernah bisa memahami seumur hidup betapa luas dan menakutkannya kekuatan para elit yang sebenarnya. Sangat besar dan menakutkan. Apel, Apa? Chiokin, perusahaan kita baru saja menyatakan bangkrut. Bagaimana ini bisa terjadi? tepat sekali. Proyek itu berjalan dengan lancar. Mengapa tiba-tiba dilikuidasi? Mungkinkah? Apakah dia seseorang yang sangat penting? Kenapa kau panik? Ini semua hanya tipu muslihat Wu Shiqin untuk menipu kalian semua. Lagi pula, meskipun kalian sudah bangkrut, keluarga Qin masih berdiri tegak. Kami tetap tak tergoyahkan. Benar sekali. Jangan khawatir paman dan tetua-tetuaku. Selama keluarga Qin masih ada, kami pasti akan membawa kalian semua kembali menuju kejayaan. Ya, selama keluarga Qin berdiri, 100 keluarga itu akan bangkit kembali dalam sekejap mata. Patriark, gawat sesuatu telah terjadi. Pengurus Wang, kau sudah bersama keluarga Qin Pelayan Wang kepala pelayan keluarga Qin. selama lebih dari 20 tahun. Untuk menjadi begitu panik di tempat umum seperti ini. Tata krama macam apa ini? Pengurus Wang, ada apa? Bicaralah. Patriark Nyonya, keluarga Qin sedang dikepung. Semua aset kita telah dilikuidasi, dan kita terpaksa menyatakan bangkrut. Apel, Patriark, Ayah. Apel, bangkrut. Kita tidak punya sisa uang sepeser pun. Apa? Semuanya sudah habis. Kau menuai. Apa yang kau tanam? Berhenti di situ. Kau yang bermarga Sing. Apakah semua ini perbuatanmu? Sion Ke, kau bahkan tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan Nona Sing di sini. Pergi dari sini sekarang. Jika kau berani menghalangi jalan kami lagi, aku. Dia sudah kehilangan segalanya. Mengangkat tangan terhadapnya tidak ada gunanya. Ayo pergi. Ya. Apa kau pikir semua yang telah kau lakukan hari ini cukup untuk menghancurkanku? Setelah aku kembali ke puncak, aku akan memastikanmu masuk neraka. Jendera, kekuatan Anda telah tumbuh sangat pesat belakangan ini. Kita selangkah lebih dekat untuk memusnahkan penjajah Jepang. Memproklamasikan dekrit ilahi. Lin Yao salah satu dari 4 dewa perang besar wilayah barat. Kekuatan bela diri Si Yunlei meliputi dunia. Tiada tanding di bawah langit, menaklukkan 10.000 domain. Pencapaiannya sesuci legenda. Sekarang, dia diangkat sebagai komandan pertama Dahua. Dan dianugerahi Ralik Suci, Komando Kekuatan Naga. Aku adalah Si Yunlei. Mulai hari ini, komandan pertama Dahua. Siapapun yang menyinggung Dahua akan dieksekusi kemanapun mereka bersembunyi. Selamat datang, Komandan. Selamat datang, Komandan. The film was Komandan, translated bawahan and saya telah narrated menemukan by ibu M. kandung Media. Anda. Setelah bertahun-tahun ini, aku akhirnya mendapat kabar tentang ibuku. Di mana dia? Menurut penyelidikan kami, semua informasi mengenai ibu Anda telah dihapus dengan sengaja. Itulah sebabnya kami tidak dapat menemukannya. Namun baru-baru ini, berita tersebar bahwa si Yun Kai orang terkaya di Haicheng diculik dan dibesarkan oleh ibu angkat. Kami menemukan bahwa ibu angkat ini memang ibu kandung Anda. Apa? Dan bagaimana kabarnya sekarang? Ibu Anda mencari nafkah dengan berjualan sayur. 25 tahun yang lalu dia mengadopsi si Yun Kai dan dengan penuh kasih sayang membesarkannya hingga dewasa. Tapi dia tidak tahu berterima kasih. Dan pada hari pernikahannya, dia menipu ibu Anda agar keluar, mengumpulkan orang lain untuk mengolok-olok dan mempermalukannya, dan bahkan berusaha mengakhiri hidupnya.
bajingan tak tahu diri yang tak punya hati. Berani-beraninya menghina ibuku. Aku akan memastikan dia hancur. Prajurit terima perintah. Ikuti aku segera. Ke Haichen. Ya, Kau dan Yunlei. Semuanya telah meninggalkanku. Bahkan Yunkai dia. Mungkinkah? Saya Seng Suking. Apakah aku ditakdirkan untuk menjalani hidup yang kesepian? Ibu. Kau. Apakah kamu Yunlei? Ibu. Ini aku, Ibu. Setelah bertahun-tahun ini, aku akhirnya menemukanmu. Ibu. Anak inilah yang telah durhaka. Selama bertahun-tahun ini, aku tidak bisa melayanimu di sisimu. Tidak. Ibu yang gagal melindungimu. Semua ini adalah salahku. Ibu, kau tidak bisa menyalahkan dirimu sendiri untuk ini. Merekalah yang mencelakai kita. Kau tidak bisa disalahkan. Anak baik. The film was translated Selama and kau kembali hanya narrated itu yang by penting. M-Media. Aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kau ternyata masih hidup. Tahun-tahun ini, di luar sana sendirian, kau pasti sangat menderita. Dulu, karena takdir, aku diselamatkan oleh seorang guru. Dia menjadikanku muridnya, membesarkanku, dan mengajariku seni bela diri. Ibu, selama bertahun-tahun ini aku tidak pernah melupakanmu. Aku terus mencarimu sepanjang waktu. Bagus. Bagus. Kemarilah anakku. Cepat pergi sambut ayahmu. Kiming. Terima kasih Kiming. Terima kasih. Karena telah membawa Yunlei kembali ke sisiku. Ayah. Aku pulang. Ayah. Yunlei. Ada perjamuan dalam 3 hari. Pada saat itu, banyak teman ibu akan berada di sana. Ibu ingin mengajakmu bersamaku untuk memberitahu mereka bahwa Yunlei-ku telah kembali. Baiklah. Ibu. Rumah ini terlalu tua. Kenapa ibu tidak tinggal di tempatku saja, agar aku memiliki kesempatan untuk merawatmu? Baiklah. Ibu akan pergi menelpon dulu. Shiking. Kirimkan pemberitahuannya. 3 hari dari sekarang, perjamuan kepulanganku akan diadakan di Hotel Feng Hong anak perusahaan Longding. Ketua, Hotel Feng Hong. Bukankah itu hotel yang Anda hadiahkan kepada Tuan Muda Yunlei saat itu? Selama bertahun-tahun ini, Anda tidak pernah mengizinkan kami membukanya. Yunlei-ku telah kembali. Aku harus menjadi lebih kuat agar aku bisa melindungi orang-orang yang aku cintai. Ya, Yunlei, ayo pergi. Ibu. Makanlah jeruk ini. Ibu. Ada apa? Tidak ada. Ayo pergi. Oke. Xiao Tian, lihat. Wanita tua itu ada di sini lagi. Sheng Zuking, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Aku masuk melalui pintu depan dengan cara yang terhormat. Berhentilah berakting. Bukankah karena kau melihat
kekuatan keluarga Kenku, dan statusku sebagai teman murid orang terkaya. Sehingga kau menyelinap masuk ke sini. Hanya untuk mencoba merusak hari Xiaotian. Benar-benar jalang. Jika kau sendiri tidak bisa hidup bahagia, kau lebih memilih menyeret orang lain ke neraka bersamamu. Sheng Zhuking, kau benar-benar menjijikan. Si Yunkai, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Kau. Aku tidak punya kesabaran untuk berdebat denganmu. Semua orang di aula perjamuan ini hari ini adalah orang yang memiliki kekuatan besar di Dahua, terutama ketua kau. Dia bukan seseorang yang bisa ditekan oleh bocah seperti Wu Shiking. Jika kau ingin bertahan hidup, aku sarankan kau menghilang dari pandanganku segera. Keo Yong, Benar. Ketua kau. Dia adalah satu-satunya murid dari orang terkaya di Dahua sendiri, dan dia juga merupakan kepala dari Feng Hong. Bahkan 3 keluarga besar di ibu kota segan kepadanya. Untuk orang rendahan sepertimu, tidak mengherankan kau belum pernah mendengar tentangnya. di mata ketua kau, tak bisa mentoleransi sebutir pasir pun. Tidak seperti Xiaotian kita, yang hanya akan mengusirmu. Hati yang terlalu lembut, memberimu jalan keluar. Aku tidak butuh. Dia telah mengampuni nyawaku. Kau boleh bertanya langsung pada Kao Yong. Jamuan kepulangan ini, tanpa diriku, apakah dia berani memulainya? Kau sedang menjemput ajang. Kata-kata yang sangat sombong. Kau membuat keributan di pernikahan kami dan merobek kontrak warisan Xiaotian. Begitu kami melaporkan ini kepada murid orang terkaya itu, kami akan memastikan kalian berdua berharap untuk mati, tetapi tidak menemukan jalan keluar. Bagus. Silakan laporkan saja. Aku ingin melihat bagaimana tepatnya kau yang berencana memastikan aku menemui ajalku. Sheng Zhuking, The film was kau masih berani translated bersikap lancang. and narrated Aku. by M Media. Suamiku, Siapa kau? Kau berani menghentikanku. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bicara sembarangan di depan ibuku. Ibu. Putra Sheng Zhuking telah meninggal lebih dari 20 tahun yang lalu. Dari mana kau muncul? aku mengerti sekarang. Wanita ini pasti sudah gila. Dia mungkin mencuri anak dari seseorang dan bersikeras bahwa itu adalah putranya sendiri. Kini Anran, ini bukan tempat bagimu untuk bicara. Kau benar-benar berani memukul istriku. Aku. Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa yang aku pakai di leherku ini? Sebuah liontin giok perdamaian. Kau adalah putra Sheng Zhuking. Kau benar-benar masih hidup. Xiaotian, meskipun dia putra Shang Juking, lalu kenapa? Hanya dengan melihatnya, sudah jelas, dia tidak punya kedudukan mulia sama sekali. Anak haram. Sifat jalang benar-benar mengalir dalam darahmu. Jelas mewarisi keanggunannya dalam tulang-tulangnya. Dia terlihat layak dan tubuhnya juga tidak buruk. Yanran, Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu kesempatan. Berlutut dan memohon padaku. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mencarikanmu ibu tiri yang kaya. Untuk memastikanmu terjamin seumur hidupmu bagaimana? Enyahlah. Sheng Zhuking. Kau menggunakan anak itu Wu Shiking untuk berulang kali menyakiti menantu dan putriku. Apa kau benar-benar berpikir keluarga Qin bisa dipermainkan? Keluarga Qin. Kekuatan provinsi rendahan. Berani bicara sembarangan di depanku. Jangankan keluarga Qin, bahkan jika aku harus memusnahkan seluruh keluarga Qin, itu akan menjadi tugas yang mudah. Apalagi, menampar putrimu sekali. Masalah sepal memang. Baiklah, lihat sekeliling aula jamuan ini. Hanya kalian berdua yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada keluarga Qin karena kau mencari mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Penjaga. Sheng Zhuking. Ada pepatah lama. Naga melahirkan naga, Phoenix melahirkan Phoenix. Sedangkan keturunan tikus hanya bisa menggali lubang. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau sebagai seorang anak hanyalah sampah. Dan sama. Tidak bergunanya dengan dia. Patahkan kaki mereka. Dan buang mereka keluar. Aku ingin melihat seberapa keras tulang mereka yang berani melawan keluarga Qin. Nak, jangan takut. Ibu. Kali ini,
Biarkan aku melindungimu. Lakukan. Yunlei, apa kau baik-baik saja? Ibu, jangan khawatir. Beberapa orang ini tidak bisa menyakitiku. Apel. Sheng Feng Qigong. Kau. Sebenarnya siapa kau? Bagaimana kau bisa memiliki teknik kultivasi wilayah barat? Identitasku. Kau bahkan tidak layak untuk mengetahuinya. Mungkinkah pria ini benar-benar memiliki latar belakang yang hebat? Sekarang aku tahu, kau mencuri teknik kultivasi wilayah barat. Itu adalah kejahatan besar. Jadi begitu rupanya. Kau sebenarnya mencuri teknik wilayah barat, lalu membuat keributan di jamuan makan. Tapi tahukah kau telah masuk ke dalam perangkap keluarga Kenku. Coba katakan. Keluarga Kinku telah berdiri tegak di Dahua selama beberapa dekade. Dan bukan hanya karena orang terkaya di Dahua. Kami juga memiliki pemimpin Dewa Perang Wilayah Barat, Dewa Perang Yinglong sebagai pendukung kami. Saat sepupuku Yinglong kembali, dia akan memastikanmu memohon untuk mati. Tetapi tidak akan diizinkan. Yinglong. Dia memang telah mengabdi dengan baik di bawah komandoku. Aku hanya tidak tahu dia memiliki sekumpulan kerabat bodoh seperti ini. Kurang ajar, arogansi yang tidak tahu malu. Beraninya kau menghina nama sepupuku Yinglong. Begitukah? Kalau begitu apa kau tahu bahwa di depanmu, Yinglong yang mulia hanya berani mencil dan bersujud. Di depanku seolah aku adalah dewa. Kau tidak tahu malu. Tak disangka, putraku Seng Xiuqing memiliki wibawa seorang jenderal besar. Apa kau bahkan tahu siapa sepupuku Yinglong itu? Sepupuku Yinglong adalah komandan terkuat di bawah komandan wilayah barat. Begitu dia kembali, kau pasti akan The menyesali film was ini. translated and Sombong sekali. narrated by Kau M. tidak Media. lebih daripada putra dari orang yang tidak berguna ini. Bahkan tidak layak menjadi hewan peliharaan di keluarga Kinku. Kau berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu dan menghina Dewa Perang Yinglong. Aku sekarang akan memerintahkan untuk melumpuhkan kalian berdua. Sebagai penebusan dosa kepada wilayah barat, aku ingin melihat siapa yang berani menyentuhnya. Selamat datang Dewa Perang Yinglong, Selamat datang Dewa Perang Yinglong. Sheng Xiuqing. Aku berniat agar kau dan putramu segera meninggalkan dunia ini. Tapi karena kau tidak menghargainya, nasibmu akan lebih buruk dari kematian. Keponakan Yinglong, akhirnya kau tiba. Apa yang terjadi di sini? Sepupu. Orang yang mencuri suamiku 20 tahun yang lalu telah datang ke sini untuk membuat masalah. Kami mencoba mengusir mereka. Tapi siapa sangka bahwa mereka malah memukuli kita. Kau bahkan menggunakan kekerasan. Sepupu. Dia menghina keluarga Ken kita. Menghinamu. Dan bahkan mencuri semacam teknik wilayah barat. Benar. Fakta bahwa dia berani meremehkan martabat Dewa Perang sudah cukup membuatnya mati ribuan kali. Orang rendahan tidak berharga seperti dia. Mati di tangan Dewa Perang Yinglong adalah berkah bagi keluargamu. Sepupu, kau harus secara pribadi mengurus keduanya. Begitu orang terkaya tiba, kita akan menyerahkan mereka kepada orang terkaya. Saat itu, orang terkaya pasti akan memandangmu dengan penuh hormat. Kita bisa mendiskusikan langkah kita selanjutnya saat itu. Yinglong, kemari segera. Betapa kurang ajarnya. Kau berani tak menghormati Dewa Perang di depan umum. Diam. Suamiku, Dewa Perang. Mengapa kau memukulku? sepupu, apa yang kau lakukan? Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Semuanya hancur sekarang. Dewa Perang Yinglong sedang murka. Bawahanmu Yinglong memberikan hormat kepada komandan. Salam komandan. Apel. Bagaimana mungkin dia adalah komandan? Sepupu, apakah kau salah mengira dia sebagai orang lain? Dia jelas hanya putra Sheng Xiuqing. Bagaimana mungkin dia menjadi komandan? Pergi. Yinglong, Melapor kepada komandan. Bawahanku gagal menjaga kedisiplinan dengan baik, sehingga menyinggung perasaan Anda. Mohon maafkan saya. Yunlei, komandan yang mereka bicarakan adalah kau. benar sekali. Ibu, setelah kecelakaan mobil bertahun-tahun lalu, aku diselamatkan oleh seorang guru. Dan sejak saat itu, aku mengabdikan diriku pada seni bela diri. Sekarang, aku adalah komandan wilayah barat. Ibu, mulai sekarang, akulah yang akan melindungimu. Yunlei, untuk mencapai posisi seperti ini, pasti kau telah menderita begitu banyak selama bertahun-tahun. Selama aku bisa bersatu kembali denganmu, Ibu, semua yang telah kulakukan tidak sia-sia.
Lebih jauh lagi, bawahanku telah menemukan bahwa insiden yang melibatkan keluarga Andaka. Kau berani tak menghormati Dewa Peran di depan umum, diatur oleh Katamu. Yinglong, keluarga Qin telah menunjukkan rasa tidak hormat kepada ibuku. Jika kau secara pribadi memutuskan garis hidup keluarga Qin, jasa-jasamu akan menghapus kesalahan masa lalumu. Ini adalah satu-satunya kesempatanmu. Melapor kepada komandan. Saya khawatir ini tidak pantas. Keluarga Qin adalah klan saya sendiri. Jika saya harus memutus jalan hidup keluarga saya sendiri, bukankah itu tindakan melawan surga itu sendiri? Yinglong, aturan pertama bergabung dengan pasukan wilayah barat adalah mematuhi perintah militer. Apa kau sudah melupakannya begitu cepat? Tidak peduli apapun. Keluarga Qin memberi saya kehidupan dan membesarkan saya. Tindakan pembangkangan seperti itu, saya Yinglong tidak akan pernah melakukannya. Mohon maafkan saya, komandan. Yinglong, sebagai seseorang yang bergabung dengan wilayah barat, tidak mematuhi perintah militer, apa kau tahu hukuman untuk itu? Terlebih lagi keluarga Qin di Haicheng telah melakukan kejahatan keji dan berbuat jahat selama bertahun-tahun. Apa kau pikir aku tidak menyadari hal ini? Atau jangan-jangan, kau sudah lama bersekongkol dengan mereka dan bertindak sebagai pelindung mereka? Tuduhan tidak mematuhi perintah militer, saya sangat menyadarinya. Tetapi dalam hidup saya Yinglong, tidak pernah mengikuti perintah militer biasa. Dan tentu saja bukan perintah Anda. Apa maksudmu? Saya sudah lama mengabdikan di Reka Front Timur, dan menjadi murid dari Yang Mulia Suci Timur. Membunuhmu adalah hal yang mudah. Sekarang, Anda tidak lagi memiliki kualifikasi untuk memerintah saya. Yinglong, berani berkhianat dari wilayah barat. Apa kau tahu itu adalah pelanggaran berat? 3 hari yang lalu, saya masih takut padamu. Tetapi sekarang, saya telah menerima ajaran sejati dari Yang Mulia Suci. Kekuatan batin saya jauh melampaui milik Anda. Baru saja, saya berniat untuk mengampuni nyawa Anda. Tapi sekarang, Anda mendorong saya ke sudut. The film was Jadi jangan salahkan saya translated karena and bersikap kejam. narrated by M Media. Xiang Juking, meskipun putramu adalah komandan wilayah barat, lalu kenapa? Selama sepupuku Yinglong ada di sini, hari ini, aku akan memastikanmu mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Mengandalkan satu Yang Mulia Suci Timur, aku ragu kau punya nyali untuk bertindak begitu lancang di depanku. Kartu asmu yang sebenarnya pasti orang lain kan? Tebakanmu benar. Pendukung saya mencakup tidak hanya Yang Mulia Suci Timur, tetapi juga satu-satunya murid dari ketua grup Longding Murid Tunggal, Cao Yong. Tuan Kau sudah menjadi rahasia umum. Perbendaharaan Dahua sangat luas, dan bahkan penguasa memperlakukannya dengan hormat. Sekarang setelah dia keluar dari pengasingan, jika saya bisa memenangkan hatinya, status saya di Dahua akan meroket. Xiang Juking, apa kau tidak menduga ini? Bahkan jika kau membiarkan Wu Shiqing memusnahkan 100 keluarga di Haicheng, memangnya kenapa? Kami memiliki front timur di belakang kami. Sekarang, sementara masih ada kesempatan untuk melihat ratu bisnis. Aku ingin melihat apa yang bisa kau lakukan tentang hal itu. Pada saat itu keluarga Qin saya akan berada di posisi kedua, setelah sang penguasa sendiri. Tentu saja, saat ratu bisnis di Dahua tiba, aku sendiri yang akan membawa kepala kalian berdua untuk menemuinya. Pada saat itu, aku akan menceritakan apa yang terjadi di pesta pernikahan dan memberitahunya. Aku yakin dia pasti akan mengalihkan hak waris grup Longding kepadaku. Kau bermimpi. Grup Longding, selama aku tidak memberikan perintah, bahkan jika penguasa datang, kau tidak akan bisa mengambilnya. Kau, Xiang Juking, aku hanya berharap bahwa setelah kau mati, mulutmu akan tetap sekaku sekarang. Si Yunlei, berlututlah sekarang dan minta maaf padaku. Dan mungkin aku masih biarkan kalian berdua mati dengan cepat. Yinglong, semua kemampuan bela dirimu itu diajarkan olehku. Apa kau yakin ingin pamer di depan seorang ahli? Apa kau tidak takut mempermalukan dirimu sendiri? Lantas kenapa? Sekarang, aku telah menguasai teknik bela diri dari front timur dan wilayah barat. Membunuhmu itu mudah. Yunlei, Jangan khawatir, Ibu. Dia adalah prajurit di bawah komandoku. Dengan kemampuannya, dia tidak bisa melukaiku. Baiklah, pergilah ke neraka. Yunlei, Yunlei.
jarum penghancur jiwa. Benar sekali, bisa kau rasakan semua energi dalam tubuhmu sedang memudar. Kau pengecut yang hina. Kau tidak berani menghadapiku secara langsung. Hanya menggunakan tipu muslihat licik. Sejarah selalu ditulis oleh para pemenang. Sekarang, aku telah mengalahkanmu. Tidak akan ada yang tahu metode apa yang kugunakan. Si Yunlei, kau adalah komandan yang begitu disegani. Sekarang, mati di ujung pedangku. Bukankah itu mengejutkan? Jika kau ingin mengambil nyawa, kalau begitu ambil nyawaku. Jangan sakiti putraku. Tidak. Ibu harus pergi. Jangan khawatirkan aku. Jangan khawatir. Dengan adanya ibu di sini, tidak ada yang bisa menyakitimu. Tampilan kasih sayang ibu yang mengharukan bukan? Begitu putramu mati dalam sekejap, kau akan ikut mati juga. Shang Shuking, dewa perang Yinglong ini, benar-benar berhati baik. Mengirim kalian berdua bersama-sama ke neraka. Namun saat kau sampai di neraka, dan tidak bisa menemukan putramu, jangan mencuri anak orang lain lagi. Shang Juking, ini adalah harga karena menargetkan suamiku. Hari ini, aku akan memastikanmu tidak memiliki tempat tersisa untuk dikuburkan. Pergilah ke neraka. Ketua grup Londing telah tiba. Semuanya, jamuan makan akan segera dimulai. Dilarang keras berkelahi di ruang jamuan. Siapapun yang melanggar akan kehilangan kesempatan untuk bertemu orang terkaya dan akan masuk daftar hitam di seluruh industri. Jadi saya harap semuanya bisa mengesampingkan dendam pribadi untuk saat ini. Keponakan Yinglong, bertemu orang terkaya sekarang adalah hal yang terpenting. Jangan biarkan semut-semut ini merusak gambaran besarnya. The film was translated Benar sekali. and narrated Jika aku by bisa mendapatkan Media. dukungan dari orang terkaya hari ini, aku akan punya banyak waktu untuk membereskan sampah ini nanti. Aku berbelas kasih hari ini dengan membiarkanmu hidup sedikit lebih lama setelah jamuan berakhir. Aku akan datang untuk mengambil nyawamu. Shang Shuking, nikmatilah menit-menit terakhirmu ini. Selamat datang di jamuan kepulangan. Sebelum jamuan dimulai, kami memiliki lelang khusus, yaitu kesempatan untuk berinteraksi secara tatap muka dengan orang terkaya di Dahua. Tempat terbatas, hanya tersedia satu penawar tertinggi yang menang. Ibu, kita benar-benar tidak boleh membiarkan keluarga Kif menjalin hubungan dengan orang terkaya itu. Kita tidak boleh membiarkan mereka mendapatkan dukungan dari orang terkaya itu. Jika tidak kita, Yunlei, jangan khawatir. Mereka tidak akan pernah mendapatkan dukungan dari orang terkaya di Dahua seumur hidup mereka. Jika mereka tidak datang ke jamuan ini hari ini, mungkin mereka masih memiliki secercah harapan. Namun setelah hari ini, keluarga Qin akan tamat. Lelang resmi dimulai. Penawaran awal 2 juta, 2 juta, sebanyak itu. Kesempatan untuk bertemu langsung dengan orang terkaya di Dahua. Bantuan itu jauh lebih berharga daripada 2 juta. Aku menawar 3 juta. 4 juta. 8 juta. Keluarga Qin punya banyak uang untuk dibakar. Kesempatan ini keluarga Qin bertekad untuk mendapatkannya. Apakah ada orang lain yang menawar? Sepertinya tidak ada yang berani bersaing dengan keluarga Ken. Manajer Wei, mengapa kau tidak segera mengumumkan kemenangan kami? Baiklah. 8 juta sekali. 8 juta 2 kali. 8 juta. Aku tawar 10 juta. Ibu, apa yang sedang ibu lakukan? Shang Shuking, kau hanyalah pengemis tak berpunyal yang bahkan tidak punya uang sepeser pun. Apakah kau tahu berapa 10 juta itu? Manajer Wei tidak perlu memedulikannya. Dia hanyalah penjual sayur melarat. Dia hanya menyebutkan tawaran tinggi untuk membuat masalah. Jadi dia hanyalah pengemis tak punya uang. Kupikir dia adalah taipan tersembunyi. Nyonya, ini bukan pasar petani. Juga bukan permainan kartu. Kami tidak bisa menerima 10 juta Anda dalam uang mainan. Apakah aku punya uang? Bagaimana kau bisa tahu? Ini adalah lelang, penawar tertinggi yang menang. Jika tidak ada yang menawar lebih dari 10 juta, maka kesempatan untuk bertemu dengan orang terkaya di Dahua ini menjadi milikku. Mengenai apakah aku punya uangnya, itu bukan urusanmu. Ayah, Xiao Tian benar.
Wanita ini benar-benar jahat. Kami masih belum bisa memastikan apakah dia benar-benar memiliki uangnya. Kami tidak punya pilihan selain menanggung risikonya dan terus menaikkan tawaran. Jika bicara soal kekayaan, keluarga Qin tidak pernah takut pada siapapun, kecuali orang terkaya di Dahua. 11 juta. 15 juta. Ayah, haruskah kita terus menawar? Untuk mendapatkan satu kesempatan, bertemu orang terkaya. Apa masalahnya jika kami menghabiskan seluruh uang kami? Aku tidak percaya. Dia punya uang sebanyak itu. 16 juta. Lanjutkan. Kenapa kau berhenti? Di Dahua, tidak ada seorang pun yang berani menantang kekuatan finansial keluarga Ken. 16 juta sekali. 16 juta 2 kali. 16 juta 3 kali. Terjual. Mari kita beri selamat kepada keluarga Qian. Semuanya, kami baru saja menerima kabar. Orang terkaya di Dahua ada di ruang jamuan hari ini. Dia menyaksikan kemegahan ini dengan mata sendiri dan secara alami merasakan ketulusan keluarga Qian. Selanjutnya, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk menyambut ketua grup Longdin ke atas panggung. Di mana orang terkaya itu? Siapa sebenarnya dia? Ayo, naik ke panggung bersama ibu. Sheng Zhuqing, apakah kau sudah gila? The film was translated Ini adalah kursi and orang terkaya di narrated Dahua. by M. Apakah Mia. itu tempat untuk orang sepertimu duduk? Turun dari sana sekarang juga. Kalian berdua. Dari mana datangnya orang gila ini? Beraninya kalian menghina kursi orang terkaya di Dahua. Sementara ketua kau dan orang terkaya di Dahua belum muncul. Mengapa kalian tidak segera turun dari sana? Turun. Turun. Dan bagaimana kau begitu yakin bahwa aku bukanlah orang? Yang kau bicarakan orang yang harus disembah oleh Cao Yong? Sheng Zhuqing, ketua kau didukung oleh orang terkaya di Dahua. Di seluruh Dahua dia nomor 2. Setelah individu agung itu, kau berharap ketua kau bersujud padamu. Jika aku mengerti maksudmu dengan benar, kau mengatakan bahwa ketua kau adalah muridmu, dan kau adalah orang terkaya di Dahua. Itu benar. Aku memang orang terkaya di Dahua. Kau benar-benar bisa bicara apa saja. Penjual sayur rendahan sepertimu, beraninya kau membandingkan dirimu dengan ketua kami. Kau benar-benar tidak tahu malu. Sheng Zhuqing, semua orang yang berkumpul di sini hari ini adalah anggota dari keluarga bangsawan elit Dahua. Siapa yang memberimu keberanian untuk datang ke sini dan menyamar sebagai orang terkaya di Dahua? Karena kau begitu ingin membawa si Yunlei ke liang lahatmu, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Pengawal, tangkap mereka. Berhenti. Selamat datang ketua kau. Selamat datang ketua kau. Yinglong, kau punya temperamen yang cukup tinggi. Berani membunuh seseorang. Di jamuan kepulangan orang terkaya di Dahua. Keponakan Yinglong, kita harus melaporkan apa yang terjadi di ruang jamuan hari ini kepada ketua kau. Dan membiarkan dia memutuskan nasib kita. Ibu, sekarang setelah orang kepercayaan orang terkaya di Dahua, ketua kau telah tiba. Apakah kita masih perlu terus duduk di panggung tinggi ini? Tenang saja. Tidak ada yang bisa memaksa kita turun dari kursi ini. Sheng Zhuqing, Dewa Perang Yinglong awalnya ingin memberimu kematian yang cepat. Tapi sekarang, setelah ketua kau ada di sini, apa yang menantimu? Hanyalah keputusasaan yang lambat dan menyakitkan dari kematian. Ikuti saranku, akhiri hidupmu sendiri sekarang. Dan dengan begitu kau, mungkin masih bisa mati dengan cepat. Begitukah? Aku khawatir orang yang akan mati. Bukanlah aku. Kau. Tunggu dan lihat saja nanti. Kalian orang bodoh yang gegabah. Suamiku, mari kita mundur sedikit nanti. Agar kita tidak terkena darah yang memercik ke pakaian kita. Junior kalian si Yonkai. Menyapa ketua kau. Apa sebenarnya yang kalian berdua lakukan di jamuan ini? Ketua kau, hari ini adalah jamuan kepulangan untuk orang terkaya di Dahua. Tapi dua hama menyelinap masuk untuk membuat masalah. Kami baru saja akan menanganinya. Apel. Hamem. Tepat sekali. Dua orang yang mencari kematiannya sendiri. Benar-benar sombong. Jika ketua kau mengizinkan, Yinglong akan dengan senang hati melakukan kehormatan itu. Ketua kau, pasti selama 2 hari terakhir ini, Anda sudah mendengarnya bukan? Sheng Zhuqing adalah pedagang manusia.
yang mencuri suamiku 20 tahun lebih yang lalu, beberapa hari yang lalu. Di pernikahan kami, Xiao Tian mengetahui kebenarannya dan memutuskan hubungan dengannya. Dia pasti menyadari bahwa seumur hidupnya, dia tidak akan lagi bebas dari kekhawatiran finansial. Jadi dia membuat keributan di pernikahan kami dan bahkan merobek kontrak warisan Longding. Itu benar. Aku tidak pernah menyangka bahwa Shen Shuqin setelah mengetahui kembalinya orang terkaya akan menyelinap masuk aula perjamuan dengan pengabaian status yang mencolok. Satu-satunya tujuannya melakukan ini adalah untuk membuat orang terkaya marah dan menghancurkan hidupku. Xiao Tian telah berulang kali menoleransinya, tapi aku tidak pernah menyangka bahwa dia justru menjadi semakin tidak tahu diri. Dia tidak hanya sekarang menghina otoritas tertinggi Dahua, tapi dia bahkan mengaku sebagai tuan Anda dan juga menyebut dirinya sebagai ketua grup Longding. Keduanya sudah tidak bisa dimaafkan dan harus dieksekusi di tempat. Ketua Kao, izinkan Yinglong untuk mencabik-cabik mereka. Baiklah. Kalian keluarga Yi telah melakukan pekerjaan yang cukup baik. Ketua Kao, Anda terlalu baik. Ketua Kao, mengapa Anda tidak beristirahat sejenak, sementara aku menyingkirkan keduanya, agar tidak menjadi pemandangan yang buruk bagi Anda. Menyingkirkan di jamuan hari ini. Mereka yang seharusnya disingkirkan adalah seluruh keluarga Qin Anda. Ketua Kao, apa maksudmu dengan itu? Jelas Yang Zuking yang mengacaukan perjamuan. Dia adalah orang yang harus disingkirkan dan tercabik-cabik. Diam. Ketua Kao, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda memukul menantu saya? Aku bisa memukulmu juga, karena kau melahirkan seorang putri dan menemukan menantu yang begitu bodoh. Ketua Kao, tidak peduli seberapa marahnya Anda tidak bisa menyentuh keluarga Qin kami. Yinglong, kau adalah dewa perang wilayah barat. Aku pernah mengira masa depanmu menjanjikan dan bersedia menjalin hubungan denganmu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau akan sebodoh ini. Mulai hari ini, aku tidak lagi memiliki hubungan denganmu. Pergi dari sini sekarang juga. Apel, pergi. Kau Yang, saya memberi hormat kepada Ketua Shen. Saya memberi hormat kepada Ketua Shen. Bangkit. Ketua Shen. Apa yang terjadi di sini? Mengapa Ketua Kao memanggilnya Ketua Shen? Apakah dia benar-benar ketua grup Longding? Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Tidak ada yang mustahil. Sion Ke, ibu angkat yang kau hinakan dan kau tolak ini adalah sosok yang selama ini kalian keluarga Qin dan seluruh petinggi Dahua tunggu-tunggu kehadirannya. Ketua Longding. Ketua Shen. Siapkan pakaian baru untuk Ketua Shen. Orang yang bertanggung jawab atas grup Longding, Wu Shiqing, dan muridmu Ketua Feng Hong Kaoyon, memberikan penghormatan kepada orang terkaya di Dahua. Ketua Longding Ketua Shen. Salam Ketua. Salam Ketua. Salam Ketua Shen. Salam Ketua Xiang. Di perjamuan hari ini, untuk merayakan kembalinya orang terkaya di Dahua, siapapun yang menunjukkan rasa tidak hormat kepada Ketua Shen, akan saya singkirkan satu persatu. Tidak. Tuan Kao, dia hanyalah wanita kelas bawah yang menjual sayuran. Orang biasa. Bagaimana mungkin dia adalah orang terkaya di Dahua? Anda pasti salah. Apakah kau menganggapku sebodoh dan sebuta itu? Seperti keluarga Qin milikmu. Siapa orang terkaya di Dahua itu? Sang tetua sendiri. Apa kau pikir aku tidak tahu? Tidak, Tuan Kau. Xiao Tian tidak bermaksud seperti itu. Tidak, bukan itu masalahnya. Keluar. Aku telah menghabiskan separuh hidupku, mempertaruhkan segalanya. Hanya selangkah lagi dari puncak. Hari ini, semua ini telah dihancurkan oleh kalian para orang bodoh. Sepupu, aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Keluarga Qin sayalah yang buta dan bodoh, dan berbicara sembarangan. Saya telah menyinggung Anda. Saya mohon, tolong berikan keluarga Qin kami satu kesempatan lagi. Pergi. Jangan berlutut. Jangan mengotori mata orang terkaya di Dahua. Ketua Shen, Komandan, keluarga Qin telah menggali kuburannya sendiri. Mereka telah menyinggung Anda. Ini semua karena kegagalan saya dalam mendidik mereka. Saya memohon pengampunan Anda. Saya tidak punya keluhan. Tetapi keluarga Qin layak mati ribuan kali. Saya minta agar Anda membiarkan saya membersihkan rumah saya sendiri sebagai peringatan bagi yang lain. Sepupu, kita adalah keluarga.
Anda tidak bisa memperlakukan kami seperti ini, sepupu. Enya, Yinglong, sudah kukatakan sejak lama. Jika kau bersedia, secara pribadi, membersihkan rumah ini, mungkin masih ada secercah harapan. Namun kau mengkhianati wilayah barat, melanggar hukum militer, dan kejahatanmu tidak dapat dimaafkan. Sekarang, akhir hidupmu akan sama seperti keluarga Qin ini. Pemusnahan. Komandan, tolong maafkan saya. Jika saya belum berjasa, setidaknya saya telah bekerja keras. Beberapa tahun terakhir ini, saya telah memberikan segalanya untuk wilayah barat. Anda telah melihat semuanya. Anda tidak bisa sekejam ini. Tapi bagaimana kau memperlakukanku? Bagaimana kau memperlakukan ibuku? Si Yunlei, jangan menolak untuk melihat kenyataan. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki ibu yang merupakan orang terkaya di Dahua, aku akan takut padamu. Hari ini, selama aku membunuh semua orang, aku masih bisa berdiri di puncak. Bawa dia pergi. Sudah berakhir. Jadi ternyata, orang terkaya di Dahua adalah Sheng Zuqing. Dan putranya adalah komandan wilayah barat. Keluarga Qin kita telah benar-benar menyinggung mereka. Keluarga Qin kita sudah tamat. Benar-benar selesai. Xiao tidak. Yun Kai, dia membesarkanmu selama bertahun-tahun. Dia pasti masih The film memiliki was perasaan padamu. translated Kau and harus memohon narrated padanya by M untuk Media. mengampuni keluarga kami. Jadi ternyata, kau benar-benar adalah orang terkaya di Dahua yang sudah pensiun. Dan kau merahasiakannya dariku selama 25 tahun. Ya, Mengapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Mengapa kau harus menghancurkan kehidupan damai yang kumiliki? Mengapa? Mengapa tepat saat aku akan mencapai kekaisaran Longding yang kuimpikan? Kau meninggalkanku tanpa apa-apa. Mengapa kau membohongiku? di pernikahanmu. Aku sudah katakan padamu bahwa kau menjadi orang terkaya di Haicheng. Sepenuhnya berkat diriku. Bahwa kau mewarisi Longding. Juga karena rencanaku. Aku sudah katakan padamu, aku memungutmu. Dan membesarkanmu dengan sepenuh hati. Pernahkah kau mempercayai satu kata pun yang aku ucapkan? Kau berbohong. Kau berbohong. Jelas kau. Kaulah yang mencuriku. Kaulah yang menghancurkan hidupku. Jika kau tidak percaya padaku, tidak ada gunanya bicara lagi. Si Yun Kai, apakah kau yakin bahwa orang tua kandungmu itu benar-benar mencintaimu dan bukan hanya mengincar kekuasaanmu dan kekayaanmu? Apa maksudmu dengan itu? Bawa mereka masuk. Ibu. Sheng Zuqing, kau sudah menghancurkan hidupku. Apalagi yang kau inginkan dari orang tuaku? Sama sekali tidak. Aku hanya ingin kau membuka matamu dan melihat dengan jelas siapa di dunia ini yang menghancurkanmu dan siapa yang benar-benar mencintaimu. Ini menjijikkan. Itu tidak benar. Ayah, katakan padaku dengan cepat. Video itu tidak nyata. Itu tidak mungkin nyata. Video itu asli. Dulu ibumu dan aku memiliki 3 putra. Kau lahir dengan penyakit. Dan kami tidak punya pilihan lain. Jika kami tidak membuangmu, bagaimana kau bisa ditemukan? Dan bagaimana kau bisa tumbuh dengan aman dan sehat? Itu adalah kebenarannya. Mengapa kau membohongiku? King Yun, bagaimana dengan King Yun? Aku mencurahkan begitu banyak hati dan jiwa ke dalamnya hanya untuk mencapai titik ini. Mengapa kau menghancurkannya dengan satu kata? Si Yun Kai, kau hanyalah orang biasa. Selama bertahun-tahun ini, Ketua Shenglah yang berada di belakangmu mendukungmu dengan tangannya sendiri, yang memungkinkan para petinggi Haicheng memperhatikanmu dan membuatmu berhasil mencapai tempat yang kau inginkan. Tapi kau, bagaimana kau membalasnya? Tidak, bukan itu.
Ibu. Tidak, bukan seperti itu. Yunkai, saat aku menemukanmu, aku baru saja akan pensiun. Aku menyayangimu seperti harta karun. Aku tidak ingin kau disakiti oleh musuh-musuhku. Itulah sebabnya aku membesarkanmu dengan menyamar sebagai orang biasa. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa itu hanya akan berujung pada kebencian dan ketidakpercayaanmu. Aku telah gagal sebagai seorang ibu. Aku minta maaf. Namun, jangan panggil aku ibu lagi. Ikatan di antara kita berakhir di sini. Mulai sekarang, kita adalah orang asing. Ibu. Ibu. Aku tahu aku salah. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kau boleh memukul atau memarahiku sesukamu. Apapun yang kau inginkan. Aku mengajarimu saat kau masih kecil. Di dunia ini, tidak semuanya bisa diperbaiki setelah rusak. Begitu kekecewaan sudah cukup menumpuk, bahkan orang terdekat pun akan pergi. Kau harus menanggung konsekuensi dari ketulusan yang telah kau sia-siakan. Lepaskan. Yunlei, mari kita pergi. Ketua Sheng. Ketua Sheng. Keluarga Qin kami hanya ditipu oleh si Yunkai. Itulah sebabnya kami melakukan tindakan yang tak termaafkan ini. Saya mohon, tolong berikan keluarga Qin kami kesempatan lagi. Saya mohon. Ketua Xiang, itu dia. Dia menipuku demi kekuasaan. Itu tidak benar. Tolong ampuni keluarga Ken kami. Ampuni keluarga Ken kami. Dialah yang menipuku. Keluarga Qin, The film was translated apa kau and benar-benar narrated berpikir by bahwa M. tidak ada yang Media. tahu apa yang kau lakukan saat itu? Tidak, tidak. Kecelakaan mobil saat itu diatur oleh orang lain. Itu bukan niat saya. Keo Yong, Bawahan Anda ada di sini. semua orang yang membuat masalah di jamuan ini. Dan mereka yang menghina putraku, lenyapkan mereka. Ya. Ibu. Ibu.